Hai, balik lagi di Ade Luffy Podcast. Iya, di episode kemarin kan aku belum ngasih nama ya buat podcast aku. Jadi di episode kali ini aku officially aku memberi nama podcast aku ini dengan Ade Luffy Podcast. Ya karena yang punyanya Ade Luffy, yaitu aku sendiri ya. Yang nggak mungkin juga ya aku tiba-tiba ngasih namanya Lee Minho Podcast atau siapa podcast gitu kan. Ya karena yang punyanya Ade Luffy, jadi namanya Ade Luffy Podcast. Ya karena ini podcast, jadi aku harus sebisa mungkin menghadap ke mic ya. Walaupun kadang aku suka gerasak gerusuk ya, mohon maaf ya. Jadi ya kalian nikmati sajalah dengan mendengarkan. Oh ya, karena kemarin itu kan di episode kemarin itu aku banyak cerita tentang masa-masa SD aku ya. Ya emang ceritanya itu gitu lah. Ya, karena emang ceritanya itu jadi ya gitulah masa-masa SD aku yang gak jauh berbeda dengan masa-masa SD kebanyakan orang gitu ya. Tapi mungkin karena kemarin kan aku udah banyak tuh bercerita tentang rasa sukanya, senangnya aku ketika di SD kan. Tapi sebenarnya banyak kok cerita-cerita yang nggak mengenakan gitu. Mungkin aku nggak bisa cerita semua, tapi aku bakal cerita beberapa aja sih, beberapa masa-masa ketidakenakan aku ketika SD. Ya karena kan sebagian orang mengalami masa SD tuh dengan bermain dan belajar ya. Dengan bermain kita bisa belajar gitu ya. Karena masa-masa SD ya kayak gitu loh. Proses pendewasaan, bukan pendewasaan juga sih, proses apa ya, mengenali suatu hal gitu ya, ya kan, mengenali suatu hal dari anak-anak gitu, dari yang tadinya nggak tahu A B C jadi tahu gitu. Biasanya anak SD tuh kepo-kepo loh, dan makanya itu harus gimana mungkin apa ya, anak SD tuh dibimbing gitu loh. Buat teman-teman di sini yang punya adik SD ataupun saudara SD gitu, mungkin sebaiknya dikasih pembelajaran hal-hal yang positif gitu, agar supaya adik-adik kita nanti gitu ya, generasi-generasi penerus gitu, bakal jadi lebih baik gitu loh. Soalnya nih, kadang aku tuh suka mikir ya, ya ini melenceng dulu ya dari judul, apa namanya, generasi sekarang itu entah ya, mungkin aku juga dulu berpikir angkatan aku tuh lebih buruk daripada angkatan sebelumnya gitu loh. Karena menurut aku angkatan atas aku tuh kayak itu standarnya gitu loh. Aku tuh dulu berpikir kayak gitu, kayak kakak kelas aku itu standar aku, jadi aku sebisa mungkin harus sama, minimal sama, kalau bisa lebih gitu loh. Nah, jadi semakin kesini tuh aku ngerasa generasi sekarang tuh semakin menurun gitu loh. Maksudnya ya nggak semua sih, aku nggak menyamaratakan bahwa iya nih generasi sekarang menurun, tapi coba deh kalian perhatiin lagi gitu loh, ya emang sih banyak juga yang berprestasi, terus kreativitasnya tinggi juga gitu loh. Tapi yang aku lihat di sini lebih ke etika dan sikap gitu loh. Sikap dari dari junior ke senior gitu. Bukan merasa senioritas atau kayak gimana gitu ya. Cuman dulu tuh aku ke kakak kelas ya, kayak ngerasa suwun. Gimana ya? Kayak kakak kelasnya padahal biasa aja, cuman akunya yang lebih ke oh ya itu kakak kelas. Jadi hierarki itu masih ada gitu. Hierarki itu masih terbentuk bahwa ini kakak kelas, ini adik kelas, dan ini adik kelas. Ini kakak kelas, ini aku, dan ini adik kelas. Gimana cara aku untuk bersikap gitu loh, itu masih ada gitu dulu. Karena semasa dulu ya, budi pekerti itu tuh sangat di nomor satu kan gitu loh. Banyak gimana ya, dulu tuh kakak kelas bilang kayak kamu tuh harus punya budi pekerti kayak gini supaya kalian naik kelas dulu gitu waktu SD. Kayak nggak apa-apa nilainya jelek, yang penting budi pekertinya bagus, ibarat katanya kayak gitu. Sekarang yang penting nilainya gede gitu, yang penting nilainya gede kalian bisa lulus sekolah gitu. Tapi nggak menjamin juga sih sekarang nilai gede, karena aku ngerasa masuk SMP, masuk SMA aja kan sekarang jalurnya zonasi ya. Karena dulu kan zamannya aku tuh masih nem gitu, masih kayak yang harus belajar berjuang sendiri buat dapat nilai nem gede supaya dapat SMP favorit, ya kan. Buat teman-teman yang seangkatan sama aku, kelahiran tahun 2000 2001 mungkin ya, masih yang namanya mengalami masa-masa yang kayak
Kalau nggak belajar buat UN, kamu mati kayaknya. Nanti kamu nggak bakal dapat name yang maksimal gitu loh. Iya, masa SD aku tuh, ya kembali lagi ya ke apa namanya, topik pembahasan kita, yaitu masa ketidakenakan. Aku tuh mengalami masa-masa yang namanya dibully gitu loh. Bukan dibully dalam artian fisik ya, aku lebih ke kata-kata sih. Dulu apa ya? Ada masa aku tuh pernah dibilang kayak gini sama orang, kayak amit-amit deh aku punya anak kayak dia, kayak aku gitu loh. Amit-amit aku punya anak kayak dia, karena ya gimana ya, katanya tuh dia kayak cewek gini-gini, kayak lekong gini-gini, amit-amit. Dia ngata-ngatain depan aku gitu orangnya, ibu-ibu gitu. Terus aku yang kayak dulu anak kecil gitu ya, kayak mikir kayak, hah, dia ngomong kayak gini. Terus abis itu aku bilang kan ke mama aku, karena dari dulu emang aku deket itu sama mama aku, kayak, mah, orang ini bilang kayak gini, katanya tuh amit-amit punya anak kayak aku gitu, katanya kayak cewek lah, lekong atau kayak gimana gitu. Terus kata mama, udah jangan didengar, terus kamu jangan balas dendam, kamu jangan kayak naruh dendam lah istilahnya kayak gitu. Terus kamu harus apa namanya, tunjukin bahwa kamu tuh nggak kayak gitu, kamu fokus aja sama diri kamu gitu, kasih hal-hal kebaikan gitu loh, hal-hal yang berupa kebaikan, jangan keburukan itu dibalas sama kebaikan. Saat itu ya udah aku diamalin gitu loh sampai sekarang, kayak oh ya berarti gak boleh kayak gitu loh, kayak udahlah orang lain mah ngomong jangan didengar gitu loh. Itu sih sampai yang kayak bener-bener di titik bahwa gila ya, kayak orang-orang jahat banget gitu loh, ngata-ngatain aku sembarangan banget gitu. Tapi ya itu, aku kuat karena dorongan dari mama aku gitu loh. Karena mama aku tuh apa ya, mendukung banget gitu apa yang aku lakukan. Kayak aku senang di nari, ya udah mama aku, ya udah itu bakat kamu, kamu harus terusin bakat kamu gitu loh. Mama nggak pernah melarang gitu loh, karena ya udah gitu loh. Sampai sekarang gitu. Tapi sekarang aku udah jarang banget nari ya. Terakhir itu PSB. Ya waktu PSB saat malam puncak. Terus apalagi ya? Masa-masa, oh ya aku juga pernah loh diprotes gara-gara aku ranking 1. Ada gitu orang tua murid teman aku gitu loh. Jadi dia nggak puas gitu. Kenapa sih dia ranking 1 terus gitu? Jadi aku diprotes kayak, dia protes gitu loh. Sampai kayak kaget banget aku di situ lagi bagi rapot, ada orang tua murid yang protes guru aku gitu loh. Kayak jangan-jangan orang tuanya nyogok gitu loh, orang tua aku gitu katanya. Orang tuanya dia kayaknya nyogok deh kata tuh gitu. Terus akhirnya dia protes ke guru aku. Si orang tua ini, orang tua teman aku, kayak nggak terima gitu, kenapa dia ranking 1 terus gitu. Ya begitulah ya. Sampai akhirnya kayak ya udah gitu loh. Ya gitulah, masa-masa SD aku banyak suka dukanya. Tapi pesan gitu ya buat dari apa namanya, teman-teman semua gitu, buat teman-teman yang punya adik SD atau tetangga SD gitu, yang sekiranya apa ya, sudah melenceng gitu ya. Yang kadang aku juga suka ngeliat gitu tetangga-tetangga aku gitu ya, adalah beberapa gitu, nggak semua gitu. Kadang suka ada yang melakukan tindakan bullying gitu loh, anak kecil gitu loh. Kayak dia mungkin dalam konteks bercanda ya gitu, tapi dia tuh udah bercandanya keterlaluan banget itu menurut aku gitu ya, yang udah lebih dewasa daripada mereka gitu. Anak-anak kecil gitu, anak-anak SD yang kakak tingkatnya itu, yang kakak kelas maksudnya, kakak tingkat emang kampus, kakak kelasnya itu kayak, karena dia merasa udah senior gitu, dia tuh melakukan apa aja gitu. Kayak kemarin gitu ya, aku kaget banget, ada dia naik kakinya ke kepala temennya gitu loh. Nah temennya itu adik kelasnya gitu loh, teman bermain gitu. Kayak aku di situ kayak, gak boleh kayak gitu, ini kan teman kamu gitu loh. Aku dibilang gitu, mungkin buat teman-teman gitu, karena tindakan bullying udah banyak banget ya kita jumpai di berita-berita juga. Aku kadang sering banget itu ngelihat, apalagi kekerasannya tuh yang sampai udah
pukul-pukulan gitu loh. Saya ya Allah gitu. Padahal sekarang zamannya udah enak banget ya, udah ada sosial media, udah ada handphone gitu, tapi kenapa masih disalahgunakan gitu loh. Banyak-banyak orang-orang tuh melihat bullying itu dia tuh direkam dulu gitu loh. Kenapa nggak misahin dulu, atau enggak ada rasa takut gitu loh. Karena dulu pun teman aku sempet sih jadi korban bullying di sekolah gitu loh. Kayak dulu pernah teman aku di apa ya, itu di hari Jumat. Jadi teman aku pakai jilbab cewek. Jilbabnya dia tuh ditarik sama adik kelas yang aku nggak bisa sebutin namanya. Terus dia teman aku tuh cuma bisa diem karena tahu kan adik kelas aku yang ini yang ngebully teman aku, dia itu anaknya seorang guru gitu, anak seorang guru. Mungkin karena teman aku tuh takut kali ya, kesannya takut gimana karena itu anak guru. Jadi teman aku cuma bisa diem aja gitu loh. Sedangkan kerudungnya itu diijak-ijak terus masukin ke tong sampah. Bayangkan, coba kayak aku di situ nggak terima kan, aku di situ kayak marah gitu ke adik kelas yang ini gitu, yang ngebully teman aku. Kayak kamu tuh jangan kayak gini, sampai akhirnya aku dipanggil ke ruang guru. Sampai kayak, tapi karena aku tuh ngerasa mohon maaf ya gitu, kayak karena di situ aku ngerasanya aku kan lagi satu gitu, aku punya kuasa gitu, maksudnya aku punya kekuatan supaya adik kelas aku ini nggak berbuat yang semena-mena gitu loh. Kamu tuh tetap aja, walaupun kamu anak guru, anak siapapun gitu ya, kalau kamu udah bertindak kurang ajar gitu, kamu ya harus diingetin gitu loh. Aku di situ marahin adik kelasnya gitu, sampai teman aku di situ cuma bisa nangis gitu loh, cuman gara-gara rebutan Indomie rebus. Kalian bayangin coba, rebutan Indomie rebus doang sampai iya, sampai digituin gitu sama adik kelas aku. Sampai ya Allah, udah tuh habis kejadian itu adik kelas aku ini nggak pernah melakukan tindakan bullying lagi. Mungkin karena orang tuanya juga ngingetin, sebenarnya orang tuanya tuh baik loh, orang tuanya mengajarkan kebaikan gitu. Mungkin karena emang masa SD itu masa-masa gimana gitu ya, jadi kenakalannya, walaupun dia perempuan ya, kenakalannya tuh masih ada gitu. Maksudnya yang nakal itu nggak cuman cowok gitu loh, ya cewek juga ada nakalnya gitu. Terus ya udah sih begitu. Ya mungkin durasinya udah lumayan ya, cerita-ceritanya dari sukanya, sekarang dukanya. Terus ya beginilah cerita SD aku gitu, nggak jauh-jauh sama yang lain juga gitu. Terus mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung perasaan ataupun hal-hal yang sebagainya, karena aku masih baru banget bercerita-cerita kayak gini. Kayak mungkin emosi aku juga banyak yang nggak kekontrol gitu ya, walaupun ada teksnya tapi tetap aja gitu ya mau bercerita sana sini gitu. Iya, jangan lupa ya untuk mendukung channel aku, di subscribe dan like juga gitu. Dan terima kasih untuk mendengarkan cerita-cerita aku ke depannya. Semoga kalau misalkan ada waktu aku bikin cerita-cerita yang lebih menarik lagi gitu. Sekian, terima kasih dan semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur dan